Oke, disclaimer ya untuk yang belum tahu, sekarang bikin chatbot udah nggak perlu coding ya, dan bahkan bukan cuma chatbot, tapi bisa sampai bikin AI agent yang bisa bantu kerja kita ya, apapun itu. Kemudian di video ini gue bakal jelasin gimana cara bikin chatbot no code dan low code pakai Google Vertex AI. Dan gue bakal breakdown dari konsep sampai implementasi. Kalau dulu bikin chatbot itu ribet banget, harus coding, setup backend, integrasi API dan lain-lain. Tapi sekarang dengan perkembangan AI, semuanya jadi jauh lebih simple lah. Bahkan buat lo yang bukan developer, nah sebelum kita masuk ke teknis, kita harus ngerti dulu nih landscape AI sekarang, karena sekarang banyak banget istilah Gen AI, AI agent, dan agentic AI. Gen AI, Gen AI itu apa sih? Yang paling umum tuh kayak chatbot biasa, lo nanya dia jawab, tapi dia nggak punya akses ke data real. Contohnya lo tanya saldo rekening, dia nggak bisa jawab secara spesifik gitu. Nah, disinilah AI agent mulai masuk. AI agent itu bisa akses data, jadi dia bisa kasih jawaban yang lebih relevan dan real time. Misalnya saldo lo berapa, atau status transaksi lo sekarang gimana. Tapi yang paling menarik sekarang adalah agentic AI. Ini level yang agak advance ya. AI bukan cuma jawab, tapi bisa ambil keputusan dan melakukan action. Misalnya dia detect transaksi mencurigakan dan langsung nawarin lo untuk blokir kartunya. Ini yang sekarang lagi berkembang di banyak perusahaan, dan ini juga yang jadi fondasi dari AI modern sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke toolsnya. Di Google Vertex AI ada dua yang penting banget. Satu Gen App Builder, dan dua Agent Designer. Gen App Builder ini cocok buat lo yang mau mulai dari nol tanpa coding. Biasanya dipakai buat chatbot FAQ, search engine internal, atau node base yang kita pakai konsep RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi dia bisa jawab berdasarkan data yang kita kasih. Sedangkan kalau agent designer ini level yang lebih advance buat bikin agent yang lebih pintar, bisa designing, bisa pakai tools, dan bisa ambil action. Kalau di dunia sekarang itu ini mirip dengan konsep agent yang lagi booming, kayak yang dipakai di automation, customer service, bahkan banking. Jadi kalau app builder itu chatbot. Kalau agent designer itu kayak agent. Konsepnya seperti itu, simple. Nah, di video ini kita mulai dari yang paling basic dulu, biar lo nggak overwhelm. Kita bakal bikin chatbot tanpa coding pakai app builder. Di sini lo nggak perlu setup backend, nggak perlu coding, pokoknya nggak perlu ribet dah. Cukup pakai platform yang udah disediakan oleh Google. Simple. Dan dari situ lo udah bisa punya chatbot sendiri yang bisa jawab pertanyaan berdasarkan data. Setelah itu baru nanti kita bisa upgrade ke AI agent. Mungkin di part 2 selanjutnya akan gue bikin videonya yang bisa connect ke tools, API, dan automation. Ini yang sekarang lagi dipakai di banyak industri. Oke, mulai dari e-commerce, banking, sampai ke healthcare. Jadi ini bukan cuma teori, tapi skill yang memang kepake. Nah sekarang mungkin gue bakal lanjut masuk demo ya, yang gimana cara bikin chatbot step by step langsung dari Google Code. Yang pertama yaitu Gen App Builder, sifatnya no code ya chatbotnya. Lo bisa buka ini dulu. Buka. Oke, setelah kebuka, ini adalah Gen App Builder yang akan kita buat. Jadi case-nya di sini adalah gue membuat chatbot untuk website portfolio gue di sini. Jadi
dia cuma bisa jawab pertanyaan terkait portofolio gua gitu. Jadi akan ada chatbot di sini ya. Intinya seperti itulah. Oke, jadi sini bakal gua buat chatbotnya dari sini, Gen App Builder. Caranya lo bisa buat create a new app dulu di sini. Lo pilih yang conversation agents, kemudian create. Pilih yang build your own. Nah, di sini kita pilih nama agentnya, persona apa sih ini gue namain portfolio misalkan. Ini isi default aja dulu. Kita pilih yang playbook, kemudian create. Oke, setelah kebuka kita namain dulu playbook namanya biar nggak bingung. Kita buat namanya portfolio. Nah, ini kita akan setup untuk chatbot kita ya. Goalnya apa sih chatbotnya? Personal misalkan my portfolio. Nanti goalnya bisa sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu instruksinya ini untuk instruction untuk chatbot kita mau disuruh ngapain sih gitu ya. Gue udah buat instruction untuk chatbot gue di sini. Ini promptingnya gue buat pakai gini juga sih, tinggal copy paste ke sini, kemudian kita save terlebih dahulu. Nah, di sini simple langkahnya udah kita buat chatbotnya. Oke, lo kalau mau nyoba chatbotnya di sini tinggal toggle simulator aja. Lo bisa coba di sini. Halo. Nah, dia udah ngerti chatbotnya ngapain sih gitu ya. Oh, ternyata sebagai asisten portofolio gua gitu ya. Misalkan gue nanya, Jaya kerja di mana sekarang? Nah dia nggak bisa jawab karena dia belum dikasih pengetahuan atau knowledge base terkait portofolio gua gitu ya. Nah, gimana caranya untuk ngasih knowledge base? Nah, itu namanya tadi di awal gua sebut namanya RAG ya. Gimana cara masukin RAG kita ke chatbot ini? Nah, kita tambahkan di sini ya, available tools. Sebelum kita ke sini, kita harus menambahkan terlebih dahulu yang namanya bucket ya. Bucket itu apa sih? Bucket itu adalah tempat kita akan store knowledge base kita nantinya untuk chatbot kita. Nah, masuk ke bucket dulu, kita cari bucket. Nah, sini masih kosong bucketnya, kita klik dulu bucketnya. Oke, gue pilih di sini bucket karaoke misalkan, pilih continue. Kita pilih default aja dulu, continue sampai selesai, create, kita confirm. Oke, sini bucketnya udah jadi. Fungsinya apa sih bucket ini? Nah, nanti kita akan store bucket ini dengan knowledge base kita. Kita bisa upload data RAG nya di sini. Ini gua pengen upload berdasarkan folder ya. Oke. Ini gua masukin knowledge base gua di sini, upload.
ya, upload. Oke, ini ada foldernya, kemudian ini code base nya. Ini gue delete dulu deh, ini nggak perlu kayaknya. Ini gue delete. Oke, karena dia bukan code base ya. Nah, ini code base gua yang nantinya akan kita masukkan ke checkbooknya nanti. Oke, bakat sudah siap. Kita akan kembali ke AI application tadi, ke sini ya. Kita balik lagi ke sini, ke composition agents, kemudian kita pilih data store, karena kita mau masukkan data RAG nya. Kita pilih RAG tools di sini. Kita punya data store, kemudian receipt-nya bisa kosongkan saja. Lalu kita klik data store di sini. Kita pilih yang cold storage unstructured data. Nah, kita pilih berdasarkan file. Nah, data store-nya apa? Misalkan data store RAG portfolio, supaya lebih spesifik. Saya pilih yang konten saja, tidak perlu periodik. Nah, ini kita bisa pilih file atau folder ya, tapi kalau saya lebih suka folder, kita bisa select ke semua folder yang cloud base di sini. Ini kan cloud base kita yang tadi, jadi otomatis pilih ke data cloud base yang sudah kita buat. Lalu kita select aja foldernya. Oke, terus kita klik. Nah, dia akan men-select data dari bakat kita yang udah ada cloud base yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini prosesnya lumayan lama. Saya akan tunggu sampai selesai, baru akan kita coba tes lagi chatbotnya. Seperti itu sih. A few moments later. Oke, setelah saya nunggu ternyata ada error. Ternyata file yang saya upload itu tidak boleh selain file yang format ini ya. Sini PDF dan lain-lain, ada teks HTML, ada teks plain. Kayaknya saya harus ganti ke teks plain. Oke, saya ganti dulu ya. Sini berarti saya ke bakat lagi. saya ganti cloud base-nya tadi kan .md, saya ganti, hapus dulu. Oke, saya upload ulang filesnya. Saya ganti dengan content base text file ya, pastikan text file. Oke, sudah upload. Kita balik lagi ke sini. Nah, di sini saya ke RAG toolsnya lagi. Nah, ini kita bisa edit. Nah, di sini saya coba hapus ulang dulu. Sini ke data store, saya pilih lagi ini data store portfolio, kemudian saya pilih lagi cloud base yang tadi ini, select. Oke, create. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jangan lupa kita save dulu ya, sambil nunggu proses selesai. Oke, pastikan notification-nya untuk data store portfolio kita tadi yang sudah kita masukkan terchecklist ya ininya. Artinya kita sudah membuat data store untuk chatbot kita, yang dimana data store tersebut adalah cloud base kita yang akan kita masukkan ke chatbot kita. Dan pastikan di
data store ini atau namanya ada get tools, kita namakan tadi terchecklist, kemudian kita save, simpan. Nah, setelah selesai, artinya chatbot kita sudah memakai fitur RAG atau knowledge base. Untuk mencobanya, kita bisa coba di sini, Google Simulator, kemudian kita pilih resource adalah yang playbook yang sudah kita buat. Lalu di sini kita coba dulu, kita pilih yang playbooknya. Boleh tahu saya kerja di mana. Nah, dia sudah berdasarkan data knowledge base yang sudah kita masukkan tadi di bucket tadi ya. Jadi chatbotnya sudah mendukung dokumen RAG. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat chatbot no code ya, tanpa code. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan ke website saya yang ini ya, supaya ada chatbotnya. Nah, di sini ada fitur yang namanya saya lupa. Oh, di sini ya. Kita akan publish agent-nya. Nah, sayangnya di conversational untuk dari Google Cloud ini ya, dia hanya menyediakan widget web pop-up di sini atau side panel. Saya pilih yang pop-up aja dulu dan tanpa unauthenticated API. Jadi tanpa login atau authenticate terlebih dahulu ya untuk mencoba chatbotnya. Kemudian saya coba enable conversational messenger-nya di sini. Config-nya seperti ini. Nah, otomatis akan mengenerate file HTML. Hanya bisa kita copy code-nya untuk kita pasang di website saya tadi ya, di portfolio atau di front end kalian gitu. Saya integrasikan di website saya di sini. Untuk lebih mudah kita bisa pakai code. Tolong integrasikan chatbot saya menggunakan code di bawah ini ke dalam index.html. Pastikan letak chatbotnya sesuai dan menarik dan modern. Kita tambahkan itu, kita coba. Oke, dia akan edit index HTML saya. Sebenarnya tinggal dimasukkan aja sih, cuman saya kita tunggu sebentar. Apa pakai model gini agak lama ya. Oke, dia taruh di bagian sini ya, di footer. Oke, dia bilang katanya sudah berhasil. Kita accept all ya, code-nya di bagian ini. Lalu kita coba di lokal dulu ya, connect base. Jadi di portofolio saya ini kita coba. Nah, sudah ada di sini ya. Kayaknya tampilannya masih jelek ya. Lalu
Nanti kita bisa atur lagi sih code-nya di sini. Oke, kita ada kendala, file code-nya masih kurang bagus ya. Dari tampilan CSS-nya masih kurang bagus, kita perlu perbaiki. Kita tes di lokal nggak bisa kena cross origin ya. Nah, saya tes di sini di website langsung, dia bisa sih dapat respons. Nah ini halo gitu ya. Kita perbaiki dulu ya ininya CSS nya. Kita bisa screenshot ini ke AE-PROM nya sih, biar dia lebih tahu ya. Kalau saya biasanya seperti ini. Perbaiki yang desainnya, masa seperti ini gitu. Sama gitu ya. Coba enter dulu ya. Nanti dia coba berpikir dan perbaiki code-nya ya. Itu yang dinamakan agentic AI. Oke. Oke, nah dia perbaiki code-nya sini. Dia minta maaf. Nah di situ perbaiki, kita coba cek kembali di sini ya, di lokal kita refresh apakah sudah benar. Oke, kita seperti ini ya. Misalnya asisten ini bisa diganti nanti. Halo. Nah ini kalau gini, misalkan kalian masih kurang puas, bisa kalian perbaiki lagi ya. Oke, baik. Setelah perbaikan front end selesai, sepertinya saya sudah bisa cobain chatbotnya di website hotel saya. Oke, nah ini udah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil membuat chatbot tanpa code sama sekali ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke saya atau komen di video ini ya. Oke, nextnya saya akan lanjut ke agent dan agentic ya, di part 2 dan part 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.